هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة، وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالجل. كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة، وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالغل. التحية وبسلام أنشر وحل الكلام زي نود احترام، أب محبة وابتسام أنشروا بين الأنام، هذا هو دين السلام. كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة، وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالغل. التحية وبسلام أنشروا وحل الكلام زي نود احترام، أب محبة وابتسام أنشروا بين الأنام، هذا هو دين السلام. دين السلام. التحية وبسلام أنشروا وحل الكلام زي نود احترام، أب محبة وابتسام أنشروا بين الأنام، هذا هو دين السلام. التحية وبسلام أنشروا وحل الكلام زي نود احترام، أب محبة وابتسام أنشروا بين الأنام، هذا هو دين السلام. دين Dengan kasih-Mu ya Rabbi, berkahi hidup ini. Dengan cinta-Mu ya Rabbi, damaikan mati ini. Saat salahku melangkah, gelap hati penuh dosa, beriku jalan berarah temui-Mu di syurga.
sujudku, izinkan ku bertaubat. Maulana ya Maulana, ya Sami'u du'ana. 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 Saat salahku melangkah, gelap hati penuh dosa, beriku jalan berarah, temuimu di syurga. Terima sembah sujudku, terimalah doaku. Terima sembah sujudku, izinkan ku bertaubat. Maulana ya Maulana, ya Sami'u du'ana. Maulana ya Maulana, ya Sami'u. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ayyana nasrullahi ta'ala allazi qad wahabna ni'aman katsiran hatta nastati' an najtami'a fi hadzal makanil mubarak. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan limpahan rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Nabi yang membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang menderang seperti sekarang ini. Dengan memohon ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh panitia Masjid Asasul Mukminin yang bekerja sama dengan mahasiswa program pembelajaran khusus berbasis tokoh agama desa Institut Agama Islam As'adiyah Sengkang, Loa 13 November 2020, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1442 Hijriah. Dibuka dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nahdu ilal barnamijil awwal, qira'atul Qur'an, sayuqra'u lakum uktunan mahbuba niyatimuhu isra. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Acara selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudari Miati Muha SH. Kepada saudari dengan hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قد خلت من قبله الرسل
ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السيرة النبوية ولم يكن باللغة الحكيمة سيقرأ لكم أخونا المحبوبة مسلياني وأخونا المحبوبة عندي رحمة الله فعليه فليتفضل مشكورا. Acara selanjutnya pembacaan sirah nabawiyah oleh Saudara Musliadi dan Saudara Andi Rahmatullah. Kepada saudara dengan hormat disilahkan.
البرنامج السادس وكلمة الاحترام فعليه في هذا الحال Bapak Farida SPD فعليه فليتفضل مشكورا. Acara selanjutnya sambutan oleh panitia pelaksana, dalam hal ini Bapak Farida SPD. Kepada Bapak dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan Anggota Dr. Haji Muhammad Yunus Sandresen Andi Padi MAG. Yang kami muliakan Ibu Camat Kecamatan Tanah Stolo, dalam hal ini Bu Nur Alam Esos bersama rombongan. Yang kami hormati para majelis taklim se-Kecamatan Tanah Stolo yang sempat hadir. Kami hormati Bapak Kepala Desa bersama Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa Loa. Kami hormati para panitia pembangunan masjid di luar Desa Loa yang sempat hadir, Bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidik, serta para undangan yang kami hormati pula. Tentunya pada siang hari ini menjelang sore, tiada kata yang paling patut kita ucapkan. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmatnya, sehingga pada hari ini kita menyempatkan diri untuk berkumpul di tempat ini guna mengikuti suatu rangkaian acara sunnah Nabiullah Muhammad SAW, yakni peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW di Masjid Asasul Mukminin Ujung Kesik yang bertepatan hari Jumat 13 November 2020 Masehi atau 27 Rabiul Awal 1442 Hijriah. Begitu pula kita tak lupa mengirimkan selawat dan yang selamat lalu Nabi kita Muhammad SAW, Nabi yang sepantasnya menjadi contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Sini masalah lebih gadir, perkenankanlah kami mewakili panitia pelaksana kegiatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW pada Masjid Asasul Mukminin Ujung Kesik, bahwa kegiatan kami dilaksanakan adalah merupakan agenda tahunan kami di masjid, mungkin juga dari panitia masjid lainnya di luar Desa Loa. Pada tahun ini alhamdulillah kami bekerja sama dengan anak mahasiswa kami, yaitu program pembelajaran khusus IAI Asadia Pusat Sengkan, yang merupakan program Bapak Bupati Wajo. Kalau program ini adalah beasiswa desa. Kalau tidak salah adalah desa di Kecamatan Tanah Stolo ada 9 anak putra putri kita yang terjalin dalam beasiswa desa ini, mulai dari pemondokan sampai dengan biaya berkuliah ditanggung oleh Pemda Kabupaten Wajo. Tentunya pada saat ini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada mahasiswa atas kerja kerasnya, sehingga kegiatan ini bisa terlaksana sesuai apa yang kita harapkan bersama. Selanjutnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada Lena Andegruta, karena kita tahu pada saat sekarang ini bulan Rabiul Awal tentunya banyak jadwal-jadwal yang disusun, sehingga pada saat sekarang ini dia menyempatkan diri hadir di masjid kita ini. Kalau tidak salah sudah 2 kali memasuki kegiatan Hari Besar Islam pada masjid kita ini. Alena Andegruta yang sudah ada di tengah kita. Begitu pula juga kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Camat Kecamatan Tanah Stolo selaku pembina
pemerintah yang ada di kecamatan atas kesediaannya selama pelantikan mungkin baru hari ini atau saat ini memasuki masjid ini dalam kegiatan pada acara Hari Besar Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala telah tetap melimpahkan rahmat-Nya sehingga kegiatan-kegiatan berikutnya tetap kita bersama seperti ini. Amin. Selanjutnya kami juga panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam kegiatan ini tentunya banyak kesalahan, terutama masalah situasi dan kondisi masjid kami ini adalah terlalu panas, tidak mampu mengakomodir daripada alat pendingin kami dengan kapasitas jumlah jamaah yang ada di masjid kita ini. Karena kami yakin bahwa kami dari panitia sebenarnya ingin merubah daripada alat pendingin kami, tapi di kanan kami ini adalah ada perencanaan pemindahan masjid. Juga mewakili Pak Desa untuk sebagai laporan kepada Ibu Camat bahwa masjid kami ini akan kami rombak atau mengganti masjid baru yang ada di kanan kami ini sudah naik slopnya insyaallah, dan insyaallah akan kita lanjutkan pembangunannya karena masih ada dana yang tersisa lebih kurang 235 juta insyaallah. Juga mewakili Pak Desa sebagai laporan juga kepada Ibu Camat bahwa di dusun kami ada dua, di desa kami ada dua, ada juga masjid yang ada di perkampungan Labobo yang merupakan dusun Ujung Kesik yang masih sekarang tahap pembangunan. Kenapa kami laporkan? Siapa tahu di kemudian hari ada dana-dana sosial yang bisa kita suntikkan melalui tempat ini mewakili panitia pembangunan dusun Labobo. Tahap pembangunannya baru menjelang 70% penyelesaian. Jadi masih banyak yang perlu diselesaikan oleh panitia. Semuanya itu adalah dasar swadaya masyarakat Labobo. Juga kami ini juga masih swadaya masyarakat Ujung Kesik pembangunan. Belum ada suntikan dana dari pemerintah, baik pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi. Mudah-mudahan kedepannya ada suntikan dana insyaallah. Inilah barangkali sempat sampaikan. Dan terakhir untuk masyarakat Loak, insyaallah akan diadakan pemilihan BPD pada Desember. Insyaallah pada hari Senin yang akan datang akan diadakan pembentukan panitia pemilihan BPD, dan insyaallah setelah terbentuk akan dibentuk lagi namanya musyawarah tingkat dusun yang dipimpin langsung oleh panitia pemilihan BPD yang terpilih insyaallah hari Senin yang akan datang. Itu juga merupakan laporan pada Ibu Camat untuk program kerja desa di desa Loak. Olehnya itu atas nama panitia mengucapkan terima kasih, permohonan maaf sekali lagi yang sebesar-besarnya, dan kami mohon kesediaan Ibu Camat untuk memberikan sambutan dalam acara ini dalam bentuk wejangan-wejangan kepada masyarakat kami untuk memaju ke depan, terutama masalah sektor ekonomi, sektor pembangunan. Teristimewa adalah faktor masalah kesehatan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wassadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalimatul ihtiram ila Aisyah Tanah Sitolo. Alaihi falyatafaddal mashkur. Acara selanjutnya sambutan oleh Ibu Camat Kecamatan Tanah Sitolo. Kepada Ibu dengan hormat disilahkan. Yang saya muliakan Menteri Pemuda Dr. Haji Muhammad Yunus Pesantren yang ada, yang saya hormati kepala desa serta ibu dan beserta jajarannya, yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh wanita, dan semua majelis taklim serta undangan yang berbahagia sekali. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Pertama-tama sebagai ungkapan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga siang ini
kita diberi kesehatan, terutama diberi kemauan untuk hadir di kegiatan ini. Karena kadang ada orang sehat tapi tidak diberi kemauan. Ada kemauannya tapi dia tidak sehat. Jadi bersyukur dia hadir, sehat dan mau ikut di kegiatan Maulid hari ini. Salam dan salawat kepada Nabiullah Nabi Muhammad SAW, Nabi yang selalu menjadi suri teladan buat kita umat Islam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, terima kasih kepada panitia dan pengurus masjid atas undangannya sekaligus kesempatan yang diberikan, dan tentunya saya di sini sebagai pemerintah Kecamatan Karsipolo mewakili pemerintah yang ada di Kecamatan Solo untuk menyampaikan hal-hal yang sifatnya pertama itu adalah menyangkut masalah protokol kesehatan. Jadi saya tidak pernah bosan untuk menyampaikan bahwa itu adalah hal yang penting dan wajib selaku pemerintah menyampaikan kepada semua masyarakat bahwa virus corona ini belum berlalu. Itu pertama. Jadi kita harus ingat bahwa virus corona ini belum berlalu. Bahkan untuk Kecamatan Karsipolo masih ada beberapa kasus yang terkena. Mudah-mudahan bisa terselesaikan, itu harapan saya. Makanya pada semua masyarakat kalau mau keluar rumah hendaklah memakai masker, itu yang utama. Dan selanjutnya ada perda yang disosialisasikan untuk sementara ini, yaitu adalah operasi justisi. Isinya itu pertama adalah masyarakat dilarang untuk membuang sampah sembarangan. Ini masih tahap sosialisasi. Jadi yang kedapatan membuang sampah itu dendanya tidak tanggung-tanggung, ya, 5 juta. 5 juta kalau didapat. Kalaupun tidak didapat, kebetulan ada yang foto, yang pakai waktu dan tanggal, bisa saja kita dilaporkan. Jadi saya minta tolong, mari kita sama-sama menjaga kebersihan, dan mungkin kita semua sepakat bahwa kebersihan itu adalah bagian dari iman. Kemudian isi kedua adalah saya sangat berharap masyarakat ketika keluar rumah jangan lupa bawa KTP. Itu KTP, kalau didapati tidak membawa KTP itu dendanya 50.000. Bagi yang keluarga negara asing, antara menikmati keluarga negara asing, ini tulisnya bukan. Bisa saja kita orang Bugis, tapi kalau sudah tinggal di Malaysia, pindah di Malaysia itu kan berarti kita sudah warga negara asing. Jadi ketika hendak keluar, bawa keterangan domisili. Karena kenapa? Itu akan kena denda 100.000. Jadi karena saya ditak oleh Malaysia, KTP-nya sudah KTP di sana, terbalik-terbalik ini. Jadi selanjutnya, mengingat bulan ini pajak kita akan berakhir, saya minta tolong kepada semua masyarakat sebagai warga negara Indonesia yang baik, itu adalah kewajiban kita untuk membayar pajak. Pengurangi pajak tanah. Karena pajak itu akan kembali ke kita untuk dipakai membangun. Selanjutnya, saya juga menginformasikan bahwa tahun depan, kalau tidak salah bulan April atau bulan Mei, akan diadakan pemilihan kepala desa. Itu yang pokok, ya, pemilihan kepala desa. Saya sangat berharap apakah yang ada di desa ini atau di luar dari desa bawah, tolong, ya, mari kita sama-sama saling untuk mengingatkan, jangan ada yang jadi provokator.
itu pertama. Yang pokoknya misalnya lagi naduku ya, ada dari si pemewah, tidak ada untungnya Bapak Ibu ya. Karena kenapa? Sudah banyak saya lihat lainnya duku ya, langkah 5 tahun di nasi wadah yang bersangkutan kawan pemilihan apapun itu dikte lawan dikte tak karena yang oleh dikte itu persoalan Pak Badan ini ingat terpilih ya sih Rob betul jadi tolong jangan jadi ada provokator. Itu pesan saya. Mengingat ini saya lihat suasana sudah mulai panas, tidak lama lagi diadakan pemilihan desa. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada kesalahan yang saya katakan itu datangnya dari saya, jika ada kebenaran yang saya katakan itu semata-mata datangnya dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhadarat qasiratu fi hadzal hada usman. Falyatafaddal mashkur. Acara selanjutnya ceramah singkat yang dibawakan oleh Saudara Usman. Kepada saudara dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, syukru kisimaraja lurfang Allah subhanahu wa ta'ala nasaba angkata si nawereng sega egana papenya menah sehingga to pada angka si hadir dek galeng akata sangadina pada melom ituntu iriona fang Allah subhanahu wa ta'ala. Makuto memang dan rialu betai salawa nania papa salama suku lori nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sedito tanra na rekoifo jinabita pasti si mata tuli masalawaki. Mamuare iwa pojita lor kinabita sehingga nasabari totama surga pamasen fang Allah subhanahu wa taala. Pada toha narampe nabita makada man ahabani kana ma'i fil jannah. Nigi pojika si bawa kamat diri surga pamasen fang Allah subhanahu wa taala. Masyiral muslimin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana yang telah diamanahkan kepada saya untuk membawakan ceramah pendek yang berdurasikan 5 menit. Mungkin hanya saya akan memberikan gambaran tentang Maulid Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, narampai fang Allah subhanahu wa ta'ala rilalanna akura melebihi surah Al-Ahzab ayat 21. Rima kadaina a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan yang baik. Liman kana yarjullaha, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah wal yaumil akhir, kedatangan hari kiamat, wa zakarallahu katsiran, dan orang-orang yang banyak mengingat Allah. Yang kedua, maka dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man addama maulidi kuntu, barang siapa yang mengagungkan hari kelahiranku, safi'allahu yaumal kiamati, niscaya aku akan memberikan syafaat pada hari kiamat kelak. Wa man anfaqa dirhama fi maulidi, dan barang siapa yang mendermakan 1 dirham di dalam menghormati hari kelahiranku, faka'annama anfaqa jabalin min sahabin fi sabilillah, maka seakan-akan ia mendermakan 1 gunung emas
di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan sebagaimana yang telah diamanahkan kepada saya, yaitu 5 menit. Untuk lebih jelasnya, marilah kita bersama-sama nanti mendengar hikmah maulid dari guru tak. Raditu billahi rabbi wa bil islami dina wa bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa billahi taufiq wa sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama singkat oleh Saudari Sriyanti kepada saudari dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Anabruta Dr. Haji Muhammad Yunus Pasarisan Adipadi MAG, Rektor IAI As'adiyah Sengkang, yang insya Allah akan membawakan hikmah maulid Nabi besar Muhammad SAW. Yang kami hormati Ibu Camat serta jajaran pemerintah, panitia pelaksana serta pengurus Masjid Asasul Mukminin, serta hadirin wal hadirat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang kami hormati pula. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Ya, meskipun kita tahu pandemi ini belum berakhir, kita masih diharuskan untuk memakai masker dan juga himbauan untuk jaga jarak masih terus disampaikan, meskipun pada dasarnya ketika acara seperti ini ya sudah sulit untuk menjaga jarak ya, dan memang sudah tidak ada lagi jarak di antara kita. Salam dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, Nabi yang menjadi suri tauladan, Nabi yang menjadi rahmatan lil alamin, seperti yang Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bahwa Allah dan para malaikat-malaikatnya bersalawat kepada Nabi Muhammad, maka hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Nabi dan berilah penghormatan kepadanya. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira tadi tidak jadi saya ceramah karena sebelumnya sudah ada dari perwakilan mahasiswa, tapi ternyata nama saya disebut juga. Tidak jadi saya. Baik, berdirinya saya di sini bukan berarti saya ingin menggurui, bukan berarti saya mengatakan yang paling benar, namun saya berdiri di sini sebagaimana tugas kita mengemban dakwah, litakmuruna bil ma'ruf wa litanhauna 'anil munkar. Dan sebagaimana kita untuk senantiasa menebarkan kebaikan, dan dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan Maulid Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya waktu yang diberikan kepada saya itu 5-7 menit. Namun dari tadi pagi saya rangkum, saya tidak yakin bisa tidak ya saya sampai 7 menit. Karena biasanya kalau sudah bicara saya lupa akan waktu. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai pengertian Maulid. Nah, apakah itu Maulid? Nah, jangan sampai kita sering mengikuti kegiatan Maulid setiap tahunnya, tapi kita tidak tahu apakah itu Maulid, apa itu pengertiannya Maulid. Atau begini, Maulid atau Maulud. Nah, biasa juga dengar kata Maulud atau Maulid. Nah, yang manakah yang benar? Nah, jadi Maulid itu adalah waktu kelahiran Nabi Muhammad SAW. Itu Maulid. Kalau Maulud, bayinya yang lahir atau nabinya, kalau kita berbicara dalam konteks nabi ya. Jadi kalau kita kaitkan, Maulid Nabi Muhammad SAW adalah waktu kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kalau Mauludun Nabi itu adalah
Nabi Muhammad SAW. Jadi peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh kaum muslim untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian apa hukum Maulid? Nah, ini juga sering sekali ditanyakan oleh orang-orang. Ustazah, hukum Maulid itu apa? Maulid tidak ada hukumnya. Masa waktu kelahiran ada hukumnya? Coba antum, lahir kapan? Hukumnya apa? Jadi tidak ada. Jadi kita tidak bisa mengkaitkan hukum dengan Maulid Nabi Muhammad SAW. Jadi kelahiran seseorang itu tidak ada hukumnya. Itu qadarullah. Dengan izin Allah ia lahir, kemudian ia mempunyai visi untuk mencari bekal untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kelahiran itu tidak ada hukumnya. Coba gelas ada hukumnya tidak? Tidak ada. Tapi kalau gelas dipakai melempar orang, itu hukumnya apa? Haram. Contoh kedua seperti golok. Parang ya. Parang hukumnya apa? Tidak ada. Kalau kita pakai parang itu menyembelih hewan kurban, itu hukumnya sunnah. Tapi kalau kita pakai parang itu untuk memalak orang, harta, tahta atau nyawa, itu baru hukumnya haram. Jadi ini yang perlu kita pahami konteksnya, yaitu hukum itu terjadi pada perbuatannya, bukan pada waktu kelahirannya. Jadi ketika kita bertanya apa hukum Maulid, tidak ada. Yang mengenai hukum itu adalah bagaimana sikap kita untuk menghadapi atau merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Itu poinnya. Ini konteks yang harus kita pahami supaya tidak ada yang salah kaprah terhadap hukum Maulid. Nah, kemudian yang kedua, bagaimanakah sejarah Maulid Nabi Muhammad SAW? Nah, dalam hal ini ada banyak sekali pendapat dari para alim ulama mengenai siapakah dan kapankah sebenarnya peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW itu dilaksanakan. Ada yang mengatakan yang pertama itu adalah dilaksanakan oleh Sultan Mustafaruddin Al-Kokabri, ada juga yang mengatakan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Kemudian pendapat ketiga ada juga yang mengatakan yang pertama kali itu melaksanakan Maulid adalah dinasti Fatimiyah. Namun satu poin yang bisa kita ambil dari sejarah ini adalah bahwasanya peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW itu memang sudah dilaksanakan sejak dulu dan itu sudah menjadi tradisi yang berkembang sampai saat ini kita laksanakan. Nah, jadi yang bilang Maulid itu haram, Maulid itu bid'ah, nah ini yang perlu kita luruskan konteksnya. Jangan sampai salah paham atau pahamnya yang salah. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita berbicara soal itu, lantas bagaimanakah pandangan Maulid Nabi Muhammad SAW dalam perspektif Al-Quran dan Sunnah? Jadi dikatakan bahwa peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW itu dilaksanakan jauh setelah Rasulullah itu wafat. Jauh setelah Rasulullah wafat. Makanya sebagian kaum muslim ada yang tidak mau merayakan Maulid. Karena kenapa? Mereka berpendapat bahwa hal ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah pada zamannya. Bahkan ada yang mengklaim ini bid'ah. Kenapa? Karena ada hadis yang mengatakan, berhati-hatilah kamu dalam hal yang baru, karena sesuatu yang baru adalah bid'ah dan bid'ah itu adalah sesat. Nah, jadi kita ketika memandang hadis itu harus memaknainya dengan menghubungkan dengan hadis-hadis yang lain supaya kita tidak salah kaprah ya. Jadi saya singkat saja terakhir mengenai revolusi industri 4.0 atau 4.0 sesuai dengan tema kita pada hari ini. Yang kita tahu bahwa revolusi industri itu merupakan istilah tren di bidang industri yang menggabungkan antara teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber, di mana semuanya itu serba teknologi. Informasi dan komunikasi itu bisa kita akses tanpa batas, bebas. Nah, kemudian di era milenial sekarang ini perlu kita ketahui apakah kita siap untuk menghadapi revolusi industri ini. Apakah sudah kita siap, terutama kita sebagai umat muslim, sebagai generasi Islam masa depan yang akan menjadi pengemban amanah. Nah, ini menjadi tugas penting bagi para orang tua, bagi para keluarga,
bagaimana menanamkan nilai-nilai Islam sejak dini kepada anak-anak dengan cara mencontohkan tauladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam momentum ini kita jadikan peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai momentum untuk meneladani sifat Rasulullah, mempraktikkan akhlak-akhlak beliau, dan itu merupakan wujud cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Barnamij As-Sadis Hikmatul Maulidi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidul Ustaz Dr. Haji Muhammad Yunus Pasanresa Antipadi SAG. Wa kadzalik qira'atud du'a alaihi falyataqaddal mashkur. Acara selanjutnya, hikmah Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dirangkaikan dengan pembacaan doa. Dalam hal ini, Gurutta Dr. Haji Muhammad Yunus Pasanreseng Antipadi MAG. Kepada Gurutta dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina wa maulana habibina wa syafi'ina wa rahmatan lil alamin wa kafatan linnas wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibu Camat, saya tidak mau kalah. Ibu Camat saja, yang pejabat tidak mau berdiri di situ, karena ada yang tidak kelihatan. Kalau kita bicara tidak melihat orang yang diajak bicara, sama kalau malam gelap gulita. Di mana kok? Di mana kok? Nah, itu. Makanya saya biasa kadang-kadang, Ibu Camat yang terhormat, saya larang duduk membelakangi kiblat. Tapi saya beralasan tadi, saya cuma diperintah oleh Pak Desa. Itu ikut perintah pemerintah itu hukumnya kadang-kadang wajib. Ya. Kalau tidak dilaksanakan itu dosa kita. Karena dia berurut. Atiullah Allah wa atiur Rasulullah wa ulil amri minkum. Ini Pak Desa, Ibu Camat. Itu. Kena suruh kita pakai masker, pakai ki. Kalau kita bicara, ya walai. Ku pakai, coba ku pakai. Irut tudang mana pakai? Iya. Pakai. Pakai. Pak Desa pakai. Dengar. Ya ku ini mah perintahin apa ini dia bahaya. Nancang ni Allah Taala di mata kulu nama Allah tafalu magi mu fawi mu perintah kita ni ikut ding pegoi. Apa? Moko. Bu Camat pakai dong. Ini bagaimana nih Pak Desa enggak pakai? Mana istrinya Pak Desa? Mana? Kenapa jauh dari Ibu Camat? Tidak begitu. Masa ada mau ditanyakan nanti Ibu Camat jauh. Ini juga. Pak, Ibu, itu kutu dah sedena tu perintah, itangak-tangai. Ada hubungannya enggak? Kalau ini Ibu siapa? Apa? Masyarakat di sini penting juga. Tapi Ibu Desa ada di sini. Sini Bu, sini. Enggak boleh jauh. Sini. Ku sedih nih Bu Camat.
Tidak begitu caranya, Ibu. Pemerintah desa sirapi camat. Laman kan aku tanam bagaimana urusan PKK, ya, bagaimana urusan bukang. Di sini ada kampung bukang ya? Oh, Bali midi. Iya tuh boleh, iya tuh. Laman maka di Bali mau Bali di tuh kakak? Ya. Ira tuh mak perintah la sauluh. Sinin urusan raya di mana, terutama Pak Desa, Ibu Desa. Ya kongka tolo memana nah hubungi gah Ibu Desa? Nah hubungi? Jaji pi. Ya kenapa medeng dek pa? Ya miku cetalong Ibu Desa. Ubi. Nantar mengati loka puskesmas. Iya. Urusan kesehatan makukwe Pak, jangan memang, jangan sepele Ibu majelis talim ini juga, mereka tu matuju kita, dia nak pakai masker. Ini makun dia gampang, ya kau dia masker tertiwi tak kebutuhan di bawah tapak kalu, jadi ini bangsa ni ya kita perlu kita, iya, ini tu tujuan yang kaya, tak sengaja ni belo-belo iya deh, baik, tadi. Ia komentari Allah. Jero nange mapedato agak senaro. Mahonco. Ya, saya singkat ini. Jero pamulane mahonco lan tu kan. Dia miro maduair malampi-lampi ini. Tapi beda memang ya nuna, beda kelasna. Jero nama Kunrero Asrianti namanya sudah semester 7. Emi nangin apa semester 3. Tapi iro nangero burane usmang sana, usmange desaga aja ya, desaga. Itu mah nak keletul ke kuiloa. Na loa ni le, papedato ke tegi tahu na loa. Tegi mahasiswa na loa. Yeah. Oh, dia nak di ikoto mapedato ikoto MC. Loa, akadek ni tahu. Ke orangnya pancek-pancek, bonde-bonde. Ini roloa. Pak, ya koku singkat tafasikola nakta. Ibu, angka noreta, angka nakta, angka sapu sesta, angka kota tafasikola kusingkan, ya kode ni pakai ke pemerintah masyarakat pakai. Coba. Ya koki perguruan tinggi lainnya, temai sarjana, lirik koko map, dia terima le semanganggu. Ye deh. Masyarakat pakai, masigi pakai. Tuin panak loli pakai, tomate pakai. Mindri bola baru pakai, tudang peni pakai, maga igana pakai. Ya ko boleh gitu ai degal. Di pada sa? Ya coba dia. Bicu-bicu ponco. Tu dah nah. Kalau saya tidak salah ini ranking keberapa ini dakwanya. Itu bagus ini videonya ini bagus ini. Ya, sudah ada rankingnya. Tapi itu tadi semester 7 dia ranking 7 besar. Kemarin malam itu saya seleksi langsung melalui virtual daring Zoom. Tahu? Ibu tahu Zoom? Daring tahu? Ibu. Tahu? Pak. Oke, penitia ini putra asli loa. Berdiri. Ini namanya Ustaz Yusri. Tapi karena dia selalu sama-sama Ustaz Asmar Lambo, maka saya panggil Lambo. Gini wes tulis di bawah tahu atas sunroof tu. Nasang Andre Guruta al-alim wal-alama Imam Al-Ghazali. Kalau kau misengi ke sini saya dia tahu, itu si bawahnya. Ya kalau kau minta salahnya saya dia tahu, itu tu si bawahnya. Ya kau faham botol tu ni si bawah. Tapi ustaz besar tu ini si bawah. Lambo. Sudah.
Alena ya kapan ni kami bu ero ke sana. Spanduk. 40. 40. Apa itu 40? Daring, internet, Zoom meeting. Itu antara lain itu. Nah, ya loro sengada. Kia mulu kengnya. Aga baca naru ayat dia bersawita. Aga pakai sini bacaan embentik direktif. Membentuk karakter umat di era 40 dengan meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku mana mahasiswa PPH ya betul ceramah ya kongka spanduk tangga ya baca ya aga noki kuro ya muamba tua gaya ya apa makanan nasi di masjid tau kahwa ibu ya taruh nih pesan nih ya kau dah faham ya pesan balik punung pusing ini suruh ibu apa kuro zero apa norok ya sen itu teknologi mutakhir itu. Teknologi modern. Sekarang kalau orang mau pertemuan, orang mau rapat, seperti Pak Bupati, Ibu Camat, kalau Ibu Bupati mau rapat itu apalagi tempoh hari soal COVID, coronavirus 19. Pak, disenge COVID. Singkatan coronavirus, bahasa Indonesianya virus corona. Ya kalau kita bahasa Inggris tapi balik bawang. Virus corona, coronavirus nih bahasa Inggris nih. Coba gampang tuh bahasa Inggris ya. Angka sih coronavirus 19 bahasa Inggrisnya 19. Magai gana tuh macam bahasa Inggris moki kampung-kampung itu tuh bahasa Inggris. COVID-19. Ayah saya itu makutan. Makin ada 19 karena dia muncul di penghujung tahun 2019. 19 ya naruh. Ya 19. 2019 tahun 2019. Benenge tahun 2020 na jumpa maka ini 20 COVID-20 2020 coba tuh hebat nero coronavirus apa macam mana bahasa Inggris tahu apa macam mana macam ucu pakai masker tutup mufana mau macam di tunirita ada ya saya karakter umat biasanya karakter perilaku Pak kebiasaan berperilaku kebiasaan berucap berkata kebiasaan bertindak namanya karakter religius. Saya ingat wakil bupati almarhum sebelum sekarang selalu dia sebut itu karakter religius artinya perilaku beragama perilaku keagamaan, cara bergerak, cara berucap sesuai dengan agama. Ya naruh bentuk menurut keteladanan terhadap Rasulullah. Keteladanan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada begini. Yaitu ini rufatawe angka berlian nataruh ngala taala hilna wa takalita. Paham ke isanya berlian? Bu? Halo? Perlu cek ini. Nama kundi mana mau tuh kita? Ibu? Disuruh mau di bawah. Loka mat ke tanah. Aga ya berlian permata siagalina masuli nasabak masuli ni yang sering kemuliaan di
Agak biasa na berlian. Emas, tadi matandri emas na berlian. Matandri berlian. Di ibu mundri, fabo bako, fabo bolong, coklat, merah, maron, biru, bolong.